Namanya Chandra. Dia adalah seorang pemandi jenazah di sebuah rumah sakit pemerintah di Jakarta. Suatu hari, Chandra baru selesai memandikan jenazah dan bertemu teman kerjanya yang memberitahu dia bahwa ada mayat perempuan yang baru datang. Mayat tersebut merupakan korban mutilasi, tanpa kepala dan tanpa identitas. Ada di mana? Tanya Chandra. Ada di lemari pengawet, Bang. Chandra mengecek kondisi jenazah tersebut untuk memastikan dan benar. Tetapi bukan tugas dia untuk memandikan jenazah perempuan. Itu tugas perempuan juga jika jenazahnya perempuan. Setelah itu, Chandra kembali memandikan jenazah laki-laki yang lain. Perkiraan jam 11 malam, saat Chandra selesai bekerja, Chandra keluar dari kamar jenazah setelah memandikan total 3 jenazah di hari itu. Sebelum pulang ke rumah, Chandra meminum kopi dan merokok. Kurang lebihnya 2 batang diisap oleh dia. Di warung kopi tersebut, Chandra mendengar suara langkah kaki wanita pakai sepatu hak tinggi. Chandra melihat ternyata ada perempuan cantik. Lalu Chandra bertanya, "Mau kemana malam-malam, Mbak?" Dijawab perempuan itu dengan suaranya yang lembut. "Saya mau duduk di sini," katanya. Chandra bangun dan mempersilahkan perempuan itu untuk duduk. Mereka berdua duduk berhadapan. Dengan posisi perempuan tersebut duduk menghadap tembok, dan Chandra menghadap ke jalan. Warung kopi tersebut posisinya ada di antara kamar mayat dengan kamar pasien, tempat berlalu lalang orang-orang. Keluarga pasien rumah sakit tersebut banyak juga yang biasanya ngopi di situ. Selain pegawai rumah sakit lainnya, Chandra merasa cepat akrab dan nyaman saat bicara dengan perempuan yang bernama Atikah tersebut. Mereka ketawa bersama, dan menurut Chandra, Atikah merupakan teman ngobrol yang asik. Kebetulan Chandra sedang ada masalah dengan sang istri di hari tersebut. Chandra menceritakan masalah itu kepada Atikah, dan Atikah memberi saran, "Bang, kalau lagi ribut sama istri, jangan cari perempuan lain ya. Selesaikan aja baik-baik. Perempuan kedua itu nggak lebih baik dari istri abang. Cukup 1 istri." Chandra pun merasa malu dikasih nasihat seperti itu karena merasa mereka sangat cepat akrab. Ditambah Atikah sangat cantik dan bersuara lembut. Siapa yang tidak tergoda? Mereka lanjut mengobrol dan pembicaraan semakin asik. Ada seorang satpam yang lewat dan meledek Chandra. "Dasar anak jin." Maksud dari anak jin tersebut adalah panggilan biasa Chandra di rumah sakit tersebut. Alasannya karena Chandra pernah mengobati orang-orang korban kesurupan massal. Chandra tidak menghiraukan satpam tersebut dan semakin asik mengobrol sama Atikah. Malam itu, semua lelah Chandra terasa hilang. Setelah jam 12 malam lebih, Atikah pamit pulang. Mereka berjanji besok bertemu lagi di warung kopi tersebut. Chandra pulang dengan hati bahagia. Sampai di rumah, istri Chandra masih marah dan Chandra tidak menghiraukannya. Dia memilih untuk main sama anaknya sebelum tidur. Keesokan harinya, pada jam 11.30, Chandra keluar dari kamar mayat. Selesai sudah pekerjaan dia di hari itu. Chandra berjalan ke arah warung kopi, dan ternyata Atikah sudah ada di sana. Duduk di tempat seperti kemarin malam, dengan posisi menghadap tembok. Atikah, sudah sampai duluan. Abang baru selesai kerja." Atikah hanya tersenyum manis. Bajunya terlihat lebih bagus dari kemarin. Atikah makin kelihatan cantik. Chandra menawarkan Atikah untuk pesan sesuatu di warung kopi Babeh tersebut. Chandra berteriak kepada Babeh mengucap pesanannya. "Kopi 1, teh manis, sama Indomie 2 ya, Beh." Babeh melongok ke Chandra memastikan. "Indomie 2? Iya, Beh, 2. Chandra dan Atikah melanjutkan obrolan mereka sembari menunggu pesanan mereka datang. Anehnya, semua makanan ditaruh di depan Chandra. Chandra lah yang menggeser Indomie dan teh manis tersebut ke depan Atikah. Kemudian Babeh mengucap, "Dasar anak jin, gila lu ya," sambil jalan meninggalkan mereka. Chandra tidak menghiraukan, dan mereka pun makan bersama. Tidak terasa waktu sudah jam 1 dini hari. Chandra rasanya seperti tidak ingin pulang dan berpisah dengan Atikah. Chandra kembali berucap, "Kalau punya istri seperti Atikah, enak juga, cantik, baik, lembut." Atikah mengingatkan Chandra dengan nada bicara sedikit marah. "Jangan, Bang,
Abang tahu lelaki hebat itu seperti apa. Laki-laki hebat itu bukan yang istrinya 2, 3, atau 4, tapi laki-laki yang setia sama satu istri. Tolong dijaga bang, sampai maut memisahkan. Chandra terdiam terpaku, kemudian sedikit tertawa dan mengalihkan topik pembicaraan ke yang lain. Waktu menunjukkan jam 3 pagi. Atikah pamit pulang, dan seperti biasa, mereka membuat janji lainnya untuk bertemu di esok hari. Chandra kembali pulang ke rumah dengan hatinya yang semakin bahagia. Rasanya seperti jatuh cinta lagi. Azan subuh berkumandang. Saat Chandra hampir sampai ke rumah, Chandra memutuskan untuk sholat subuh di masjid. Tetangga Chandra yang sholat di masjid tersebut banyak yang menyapa Chandra, tetapi tidak dihiraukan oleh dia, hanya diam saja. Padahal biasanya Chandra selalu menyapa tetangga-tetangganya yang sholat di masjid tersebut. Chandra tertidur sampai siang hari. Jam 9 malam, sudah harus sampai rumah sakit. Saat sampai kamar mayat di malam itu, ada 2 jenazah yang harus Chandra mandikan. Chandra bergegas menjalankan tugasnya, karena sudah tidak sabar ingin bertemu Atikah kembali. Teman kerjanya banyak yang sampai heran dengan sikap Chandra. Biasanya, Chandra mengobrol dulu, tapi kali ini, kenapa dia malah langsung kerja? Tidak biasanya dia seperti ini. Chandra langsung pergi ke warung kopi saat pekerjaannya sudah selesai. Ternyata Chandra tidak bertemu Atikah. Chandra berjalan mencari-cari Atikah ke lorong rumah sakit, ke tempat menunggu pasien, tapi tidak ada. Chandra sedikit sedih dan berpikir, mungkin salah satu anggota keluarganya sudah sembuh dan sudah pulang dari rumah sakit. Akhirnya, Chandra kembali ke warung kopi tersebut sendirian. Dipesannya 1 kopi dan 1 Indomie oleh Chandra. Kemudian Babeh berkata, "Nah gitu dong, pesennya 1 aja. Pesen 2, ngapain? Gak dimakan sama sekali. Buang-buang makanan aja." Chandra tidak mengerti maksud Babeh apa, dan kenapa dia mengatakan hal itu. Setelah makan, Chandra kembali mendengar suara langkah kaki dengan sepatu hak tersebut. Chandra langsung bangun dari tempat duduknya dan melihat ke arah bunyi sepatu itu. Ternyata Atikah baru datang. "Abang tadi cari-cari Atikah nggak ketemu. Kirain udah pulang kamu," sambut Chandra dengan senyum sumringah melihat Atikah. Atikah langsung duduk dengan mukanya yang sedih. Ternyata malam itu adalah malam terakhir mereka bersama. "Atikah mau pulang bang," pamit dia mengucapkan. Chandra pun seketika langsung ikutan sedih, tetapi berusaha menutupinya dengan mengobrol seperti biasa bersama Atikah. Chandra merasa seperti patah hati, tapi Chandra berusaha tetap tertawa bersama Atikah. Mengingat malam itu juga malam terakhir mereka bersama, mereka tidak menghabiskan waktu berlama-lama seperti malam-malam sebelumnya. Chandra pun harus pulang cepat, karena besoknya ia bekerja dari pagi sampai sore. Keesokan paginya, Chandra terbangun dengan keadaan sangat patah hati. Dia diam dan melamun saja di rumah, tidak peduli, bahkan tidak bicara dengan anak dan istrinya. Tidak lama kemudian, dia langsung bergegas ke rumah sakit tanpa sarapan. Sesampainya di rumah sakit, teman-temannya heran melihat anak jin yang biasanya ceria, kok murung sekali. Dicoba untuk diajak berbicara dan bercanda, tetap diam aja. Karena baru selesai kerja di sore hampir ke malam hari, Chandra memutuskan untuk menetap di rumah sakit sebentar. Datanglah petugas malam yang bergantian dengan Chandra dan mengajak Chandra bicara. "Bang, udah tahu nggak bang, jenazah wanita tanpa kepala korban mutilasi itu, sekarang kepalanya sudah ketemu bang." "Oh ya?" tanya Chandra. Diikuti dengan pertanyaan lanjutan sama forensik, "Sudah disatukan kepalanya?" "Sudah bang, dan itu benar bagian tubuh almarhumah." Chandra penasaran mengecek laci tempat penyimpanan mayat. Pelan-pelan dibuka dan dilihatnya jenazah tersebut. Chandra langsung lemas, bahkan sampai tidak bisa berdiri. Temannya sontak memegang Chandra dan bertanya, Bang, kenapa bang?" Chandra hanya bisa berkata, "Gak apa-apa, kecapean aja kayaknya." Ternyata mayat itu adalah Atikah, perempuan cantik yang 3 malam mengobrol dengan Chandra. Masih ingat betul Chandra dengan wajah tersebut, wajah yang dipandang selama 3 hari dan bertatap mata dengan dia. "Ya udah, abang istirahat dulu deh.
ucap teman Chandra. Chandra tiba-tiba curiga. Selama ini satpam yang lewat, teman-teman kerjanya. Bahkan, Babe sering bercanda memanggil Chandra dengan istilah anak jin. Jangan-jangan mereka tidak sedang meledek atau bercanda dengan Chandra. Jangan-jangan yang dilihat oleh mereka berbeda dengan apa yang dirasa oleh Chandra. Chandra sepertinya mulai sadar bahwa selama 3 malam tersebut, dia sendirian di warung kopi. Dia coba memastikan ke satpam terlebih dahulu, dan dia kaget bahwa dugaannya benar. Jadi, lu lihat gue sendirian? Iya, jawab satpam tersebut. Gue lihat lo ngobrol sendirian, ketawa-ketawa sendirian, kayak bahagia banget. Jelas satpam tersebut. Chandra mulai berpikir, kenapa dia yang ditemui Atikah? Kenapa bisa Atikah memberinya nasihat dikala rumah tangganya dengan istri sedang bermasalah dan memberinya motivasi hidup selama 16 tahun bekerja sebagai pemandi jenazah. Pengalaman ini adalah pengalaman yang paling menakutkan dan tidak dapat dilupakan baginya. Banyak pengalaman mistis yang terjadi sebelumnya. Mendengar bunyi-bunyi aneh di malam hari, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, melihat sosok suster setan dan suster Belanda, dan masih banyak lagi. Tetapi hal itu normal dan biasa saja bagi Chandra, saking sudah terbiasanya dengan kejadian tersebut selama bertahun-tahun. Sedangkan, yang ini benar-benar menyeramkan. Ada kisah lain dari Chandra, seorang pemandi jenazah yang sudah 16 tahun menjalani profesi ini. Buat Chandra, apa yang bagi orang lain menyeramkan sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Adanya langkah sepatu tanpa wujud. Chandra sering bercerita, di ruang jenazah atau sekitar ruang IGD, kadang terdengar suara sepatu orang berjalan, seperti langkah kaki petugas yang lalu lalang. Tapi anehnya, saat dicek, tak ada seorang pun di sana. Sunyi, sepi, seakan langkah-langkah itu berasal dari makhluk yang tak terlihat. Salah satu hal lainnya yang sudah dianggap biasa oleh Chandra adalah ketika mengantar jenazah dari ruang IGD ke kamar jenazah. Perjalanan itu tak pernah mulus. Keranda atau tempat dorongan jenazah selalu mentok-mentok, seakan ada yang menghalangi atau mendorong balik. Butuh tenaga ekstra hanya untuk sekadar mendorong tempat jenazah itu sampai ke tujuan. Tapi ada satu peristiwa yang tak akan pernah ia lupakan. Suatu malam, saat giliran jaga, Chandra masuk ke kamar jenazah. Di sana sudah ada satu jenazah yang ditutupi selimut dan belum dimandikan. Seperti biasa, ia membuka kain penutupnya untuk mengecek. Ternyata yang terbaring adalah seorang ibu-ibu. Tapi ada yang aneh. Dadanya naik turun, masih bernapas. Chandra kaget, langsung mencoba membangunkan wanita itu. Dan benar saja, ibu itu ternyata hidup. Begitu sadar, si ibu melihat ke kiri kanan, lalu ia pingsan. Setelah siuman dan ditenangkan, barulah ia bisa bicara. Ketika ditanya, ibu kenapa bisa tidur di kamar jenazah? Jawabannya bikin merinding. Saya tadi diajak bapak-bapak masuk ke kamar ini. Saya lihat ini ruangan pasien. Jadi, saya tidur saja nunggu keluarga saya yang lagi dirawat. Masalahnya, kamar jenazah itu selalu dikunci. Petugas yang membawa kunci baru saja datang. Lalu bagaimana caranya ibu itu bisa masuk dan tidur di sana? Kalau bukan karena dibawa makhluk halus, siapa lagi? Chandra juga sudah terbiasa melihat penampakan jin korin, yaitu makhluk halus yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Kadang muncul di lorong, kadang berdiri di pojok ruangan, atau tiba-tiba saja ruangan dipenuhi bau darah, atau bau wangi bunga, seperti melati, atau kenanga, yang tidak jelas datang dari mana. Begitulah dunia kami, kata Chandra. Sudah jadi bagian dari profesi. Kalau takut, mendingan gak usah kerja di sini. Satu lagi, ada sebuah behind the scene. Ketika kami mewawancarai Chandra, ketika nama itu disebut, saat itu kami sedang berbincang di basement rumah sakit. Chandra sedang menceritakan berbagai pengalaman horornya saat bertemu dengan Atikah. Tiba-tiba, ketika Chandra mengucapkan nama itu, langsung terdengar suara langkah sepatu. Naik turun tangga, seperti bolak-balik. Langkah itu jelas terdengar, tapi saat dicek, tak ada siapa-siapa. Kosong, hening,
Chandra mengatakan, nama Atikah itu sensitif. Setiap kali saya menyebutnya, dia suka muncul.